Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang Merdeka Belajar. Simak baik-baik ya. Apa kalian tahu Merdeka Belajar itu apa? Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul, yang memiliki profil pelajar Pancasila. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila kemudian dikembangkan berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak ditujukan untuk mencapai target pembelajaran tertentu. Konsep kurikulum Merdeka Belajar ada 3. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Karakteristik Merdeka Belajar. Merdeka Belajar dikembangkan lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial, serta pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Berikut ini beberapa karakteristik Merdeka Belajar yang diterapkan, antara lain ada 3. Yang pertama, pembelajaran yang digunakan berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang kedua, fokus terhadap materi esensial sehingga terdapat waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, contohnya literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas guru untuk bisa melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Tujuan Merdeka Belajar. Tujuan Merdeka Belajar merespon kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Maka, Kemendikbud meresmikan kurikulum Merdeka Belajar. Pada prinsip tujuan Merdeka Belajar diterapkan untuk menjawab tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Sebelum penerapan kurikulum ini, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan berbagai sarana penunjang, khususnya infrastruktur pendidikan, khususnya di bidang informasi dan teknologi terbarukan. Tidak hanya itu, namun juga dilakukan revolusi pendidikan seluruh jenjang pendidikan melalui konsep Merdeka Belajar secara menyeluruh. Implementasi penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Terkait pilihan implementasi kurikulum ini, Kemendikbud telah menyiapkan jalur untuk membantu tahap kesiapan setiap satuan pendidikan. 3 jalur tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari masing-masing satuan pendidikan. Yang pertama, mandiri belajar. Memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum ini. Namun, meskipun demikian tidak mengganti kurikulum yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan tersebut. Yang kedua, mandiri berubah. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan tetap menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Yang ketiga, mandiri berbagi. Sekolah bisa mengembangkan sendiri perangkat ajar dalam proses penerapan kurikulum ini. Jalur ini memberikan kebebasan terhadap satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum ini dengan pengembangan mandiri terhadap perangkat ajar yang telah digunakan. Keunggulan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial, sehingga belajar lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Yang kedua, lebih merdeka. Guru nantinya dapat mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif.
Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan suatu kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik secara aktif dan eksplorasi isu-isu aktual. Sekian penjelasan tentang kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.